Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah di pagi hari ini kalian semua sehat semua ya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat semua di era yang masih seperti ini di Kabupaten Brebes yang masih level 3 ya untuk siaga coronanya. Alhamdulillah kalian masih diberi sehat. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini nanti kita akan mempelajari tentang perjalanan obat di dalam tubuh ya. Pertama Ibu mau absen dulu ya. Ini Mbak Dwi Ajeng. Hadir Bu. Ada ya Mbak Dwi Ajeng. Terus Mbak Elena. Hadir Bu. Terus yang terakhir ada Siti lagi, Mbak Siti Nur Aisyah. Hadir Bu. Iya, alhamdulillah semuanya hadir, semuanya on kamera. Sambil untuk mengingat-ingat materi yang lalu yang sudah kita pelajari, yaitu tentang jenis atau bentuk sediaan obat dengan cara pemberiannya. Apakah ada yang masih ingat? Kan kalau sistemnya itu ada sistem lokal sama sistemik ya. Terus kalau untuk rutenya ada apa aja ya? Ada yang masih ingat? Ada 2 Bu. Mbak Ajeng ya? Ada 2 rute Mbak. Apa aja Mbak? Untuk enteral dan untuk parenteral. Benar ya. Terus untuk enteral itu apa aja? Di dalamnya enteral. Ayo siapa yang bisa? Saya Bu. Ya, Mbak Aisyah apa Mbak? Ayo. Yang pertama rute oral. Ya. Lingual. Terus bukal sama rektal. Rektal. Ya. Sekarang seperti biasanya Ibu dalam pembelajaran dalam awal pembelajaran itu Ibu melakukan fisis ya. Tapi kalau kali ini Ibu tidak akan melakukan fisis, tapi akan melakukan tebak-tebakan ya. Di sini nanti siapa yang bisa menjawab nanti dapat reward nilainya tambah ya. Ayo kita tebak kata ya teman. Nah, yang pertama, engkau, aku bukan sakit. Aku biasa digunakan untuk anak-anak ataupun orang dewasa. Pakaianku adalah melalui sistem pencernaan. Aku berbentuk seperti peluru loh teman. Siapakah aku? Silahkan langsung jawab, angkat tangan dan sebutkan nama. Mbak siapa? Mbak Elena. Jawabannya apa Mbak Elena? Jawabannya Supo. Iya. Jawabannya Supo. Iya 100 ya. Jawabannya adalah Supo Sitoria ya. Ya, Mbak Elena ini tadi yang bisa menjawab ya. Terus pertanyaan yang kedua. Kita lanjut. Apa obat bisa menyembuhkan? Ini berbagai pertanyaan ya. Orang-orang awam itu pasti akan bertanya, kenapa ya obat itu kok menyembuhkan kalau diminum? Apakah ada perbedaan waktu munculnya efek terapi obat dengan satu bentuk jenis sediaan obat? Nah, yang terakhir, ini pasti yang sering kalian temui, mengapa ibu menyusui tidak boleh sembarangan mengkonsumsi obat? Pada hari ini, kita sebagai seorang farmasis harus bisa dong menjawab 3 pertanyaan ini. Dengan bagaimana? Dengan kita mempelajari perjalanan obat di dalam tubuh ya. Adapun tujuan pada pagi hari ini yaitu melalui pembelajaran dengan model PBL, kamu atau peserta didik dapat identifikasi, merinci, dan mendemonstrasikan gambaran hasil perjalanan obat di dalam tubuh dengan tepat dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan penuh tanggung jawab serta mencerminkan sikap sopan santun selama. Kemudian untuk metode atau langkah pembelajaran seperti biasa anak-anakku, nanti kita akan membentuk satu kelompok, kemudian kita akan diskusi dan dari kelompok itu akan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian nanti juga ada penilaian dari tugas ya, ini sudah catat ya. Terus penilaian kedua ada sikap selama pembelajaran, tadi keaktifan kalian, sopan santun kalian nanti dalam berdiskusi itu juga ada penilaiannya. Terus yang terakhir adalah post test. Ya, post test seperti biasa nanti Ibu lakukan dengan menggunakan quizzes ya. Jadi ini dari tadi terbentuk kelompok, diskusi, presentasi, kemudian ada penilaian. Diharapkan akan tercapai tujuan pembelajaran yang tadi sudah Ibu jelaskan di depan ya. Nah, anak-anakku, ini di sini ada beberapa bentuk sediaan. Di sini pertanyaannya, apakah ada perbedaan waktu kecepatan jenis-jenis obat tersebut atau obat di atas untuk memunculkan efek terapinya? Jadi antara tablet, kaplet, injeksi, sirup, terusan infus, nanti di sini apakah ada
perbedaan kecepatan untuk obat tersebut memberikan efek terapinya. Jadi kalau ini dipakai, kalau ranitidin injeksi dipakai, itu dia efeknya akan munculnya akan cepat atau tidak atau bagaimana, nanti akan kita pelajari di sini ya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut apakah ada perbedaan waktu munculnya efek terapi jenis di atas, maka perlu dipelajari tadi perjalanan obat di dalam tubuh dan fase-fase yang akan dilakukan. Silahkan kalian diskusikan dengan teman satu kelompok. Nah, jadi kemarin kan Ibu sudah memberikan LKPD ya lewat Google Classroom. Silahkan seperti biasa dikerjakan selama 15 menit ya. Silahkan kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa disampaikan lewat PC ya. Ini jam 9:20 nanti sampai setengah 10 lebih 5 menit ya. Silahkan. Ayo, ini yang sudah masuk on kamera semua. Kita mulai karena mengingat waktu yang sudah ini. Silahkan. Ayo dari kelompok 1, silahkan nanti untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 silahkan siapa yang menjadi moderator, siapa yang jadi penyaji. Silahkan untuk langsung saja mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Elena Saya ini moderator sebagai dari kelompok dan 1 teman saya dan teman saya sebagai sebagai penyaji dan Vita Farihatur dan Vita Farihatur dan sebagai Faris tulen sebagai dan Farah sebagai anggota. anggota. Untuk Mbak Ajeng, Untuk saya Mbak persilakan Ajeng, saya persilakan untuk mempresentasikan kami. diskusi kami. Baik, langsung saja. Perjalanan obat di dalam Untuk hal tubuh. pertama, cepat cepat manakah untuk untuk bereaksi di dalam tubuh antara parasetamol sediaan parasetamol sirup dan parasetamol apabila infus diberikan apabila pada diberikan pada pasien. berikan alasan Jawaban jawaban dari kelompok kami lebih cepat parasetamol infus karena lebih cepat sampai ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nomor 2, Nomor 2, Hasan dilarikan ke Hasan rumah dilarikan sakit ke rumah karena sakit karena mengalami kram perut yang menyebabkan Hasan merasakan sakit yang luar biasa. Kemudian dokter segera memberikan injeksi keterolak dengan tujuan agar Pak Hasan tidak terlalu merasakan kesakitan. dengan rute apakah Dengan keterolak apakah keterolak itu bekerja dalam bila tubuh alasan dan kenapa berilah dokter alasan kenapa dokter memberikan keterolak yang injeksi dijadikan yang dijadikan agar pilihan utama agar reaksinya bisa lebih cepat. Jawaban dari kelompok kami rute parenteral karena pemberian obatnya secara intravena yang tidak perlu proses absorpsi. Nomor 3, Nomor Rina 3, mengalami Rina mengalami mual muntah dari ulu hati dan sebal dalam Rina lambungnya. diindikasi Rina diindikasi terkena gangguan lambung. Kemudian Rina memberi berniat obat membeli obat Milanta di apotek agar Rina bisa agar Rina bisa segera berkurang keluhannya. Kita sebagai farmasis akan memilihkan sediaan obat yang tepat buat Rina, Rina, yaitu jawaban dari kelompok kami sirup karena Milanta. sirup Karena sirup Milanta Milanta proses kerjanya lebih cepat sehingga nyeri dapat berkurang. Nomor 4, Nomor 4, apakah yang menyebabkan antara obat injeksi dan obat oral kecepatan reaksi menimbulkan efeknya berbeda. Jawaban dari kelompok kami karena pemberian injeksi tidak diperlukan diperlukan adanya proses absorpsi. Yang kelima, urutkan urutkan sediaan di obat atas dari di atas dari mulai yang paling lama diabsorpsi dalam darah sampai yang paling tercepat. Yang pertama penelitian, yang kedua sanmol sirup, dan yang paling cepat yaitu injeksi. Untuk itu saya buka dua sesi Pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Saya Siti Nur Aisyah dari kelompok 3. kelompok 3. Untuk pertanyaan yakni
Berapakah waktu yang berapakah dibutuhkan waktu yang bagi obat dibutuhkan injeksi bagi dan obat obat injeksi orang dan agar obat orang menghasilkan agar efek reaksi menghasilkan obat efek yang reaksi diinginkan? obat yang diinginkan? Mbak Aisyah, Silakan. jadi waktu yang dibutuhkan bagi obat injeksi yaitu 15 detik sampai 5 menit. Untuk waktu yang dibutuhkan bagi obat oral itu 5 menit sampai 1 jam. Ibu menambahkan ya tadi untuk obat injeksi Mbak Aisyah itu kalau injeksi apa namanya hitungannya sudah bukan, apalagi injeksi intravena itu memang hitungannya sudah tidak menit lagi tapi detik. Jadi untuk jawaban dari kelompok 1 tadi antara 5 detik sampai 5 menit, itu 5 menit itu sudah terlalu lama ya. Jadi untuk reaksi antara 5 detik sampai 18 detik ya. Biasanya untuk injeksi itu reaksinya begitu cus, apalagi yang intravena itu reaksinya antara 5 detik sampai 18 detik. Jadi sangat cepat sekali. Silakan dilanjut, nanti keterangan lebih lanjut kita bahas di belakang. Silakan lanjut. Nah, dasar teori, perlu kalian ketahui, obat untuk bisa berefek atau memberikan efek terapi apabila obat sudah mencapai tempat aksi atau jaringan. Sebelum obat sampai ke tempat aksi atau jaringan, obat pasti akan mengalami beberapa proses atau beberapa fase yang akan dilaluinya di dalam tubuh. Fase tersebut meliputi fase biofarmasi atau farmasetika, ada fase farmakokinetik, dan yang terakhir adalah fase farmakodinamik. Nanti Ibu akan share video pembelajaran yang Ibu buat sendiri untuk kalian pelajari. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan kuisis ya. Untuk pertemuan hari ini silahkan kalian kerjakan kuisisnya. Ibu buka, Ibu share ya. Langsung Ibu mulai. Ya, saya akhiri ya. Di sini yang pertama adalah Mbak Aisyah, kemudian Mbak Ismi, kemudian Mbak Ajeng. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini kalian sudah bisa mengikuti semua, sudah aktif. Mudah-mudahan apa yang diperoleh dalam pembelajaran pagi hari ini semuanya bermanfaat ya. Tadi terima kasih atas atensinya dalam proses kegiatan belajar pagi hari ini. Itu kalian aktif ya, kalian bisa berdiskusi dengan baik. Untuk pembelajaran berikutnya nanti kita akan mempelajari tentang swamedikasi ya, pengobatan sendiri. Setelah kalian mengetahui jenis bentuk sediaan obat, kalian mengetahui bagaimana obat itu bisa bereaksi di dalam tubuh, besok kalian akan mempelajari tentang swamedikasi atau pengobatan sendiri. Jadi sebagai seorang farmasis kalian juga bisa melakukan pengobatan sendiri. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Jangan lupa refleksi pembelajaran diisi ya. Diisi refleksi pembelajaran di di Google Form. Nanti Ibu juga akan breaking ya, yaitu refleksi pembelajaran kita di pagi hari ini nanti lewat Google Classroom juga. Ini Ibu akhiri pertemuan di siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam semangat, sehat selalu ya. Amin. SMK Amelia pokoknya bisa hebat ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ibu akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah birobbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan.